fikih praktis kitab Toharoh, bersuci. Baik, kita ini mukaddimahnya. Bersuci sebenarnya ada bersuci lahir, bersuci batin. Ini dohir, mensucikan dohir kita. Batin ini adalah ilmu tasawuf. Mungkin singkat ya, kita perlu singgung masalah taharatul qulub, tathhirul qulub, membersihkan hati, membersihkan hati dari dendam, membersihkan hati dari sombong, membersihkan hati dari dengki, dari benci dan seterusnya. Itu harus kita pelajari. Nggak cukup orang-orang pandai wudhu, pandai sholat, ternyata hatinya pendendam, pendengki. Nah, kita kepada kitab Toharoh, singkat dulu malam ini sebagai muqaddimah. Bab 1, definisi Toharoh. Bismillah. Toharoh menurut bahasa adalah suci dan bersih. Toharoh suci dan bersih. Sedangkan menurut istilah fikih adalah menyucikan sesuatu. Menyucikan sesuatu dari apa? Dari apa? Bukan dari kotoran. Kotoran itu kan, bubur itu kotor kalau di baju putih, ya enggak? Bubur itu kan suci, kita makan enak. Bubur ayam tambah kecap di atasnya, enak. Biarpun itu bubur enak kita makan, tapi kalau kena baju putih Anda jadi kotor. Di saat kita membersihkannya, nama kita membersihkan saja, bukan mensucikan menurut istilah. Nah, kalau toharoh menurut istilah ilmu fikih adalah menyucikan sesuatu dari apa? Bukan dari bubur. Dari hadas dan najis. Makanya antara membersihkan dan menyucikan itu beda. Cuman dalam bahasa kita itu semuanya nyuci baju. Padahal tidak semuanya menyucikan, kadang cuman membersihkan. Anda nyuci baju atau membersihkan baju? Kalau menyuci baju karena ada najis, baru Anda sucikan. Kalau membersihkan baju karena tidak ada najis, baju kena bubur tadi, berarti Anda membersihkannya. Maka sangat beda antara membersihkan dan menyucikan. Cuman okelah pakai istilah orang kebanyakan, nyuci baju, tempat penyucian, biarpun nggak ngerti cara mencucikannya. Baik. Bersuci dari hadas dan najis adalah salah satu syarat terpenting sebelum melaksanakan beberapa ibadah seperti sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran. Al-Quran harus punya wudhu. Artinya ibadah-ibadah tersebut jika dilaksanakan tanpa bersuci dari hadas dan najis, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah. Jika dilaksanakan tanpa udzur, Anda mau sholat tanpa wudhu, enggak dianggap sah. Tidak pakai wudhu, tidak pakai penggantinya wudhu, tayamum tidak dianggap. Anda sholat dengan najis tanpa udzur enggak sah, kecuali karena udzur. Nanti akan dijelaskan. Udzur itu sebab. Ada sebab yang menjadikan Anda tidak bisa bersuci, tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi besar. Adapun salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan dari najis. Anda boleh sholat kalau Anda terbebas dari hadas dan najis. Maka dibahas hadas apa saja. Hadas kecil, ada hadas besar. Selagi Anda punya hadas kecil, Anda tidak bisa sholat. Anda punya hadas besar, nggak bisa sholat. Atau Anda punya najis. Lalu najis dengan bermacam-macam. Kalau ada najis dalam badan Anda, baju Anda, tempat Anda, tidak bisa sholat. Makanya kitab Toharoh didahulukan daripada bab sholat. Biarpun sebetulnya ini adalah bagian daripada pembahasan sholat. Catatan. Catatan ini adalah untuk wawasan ya. Sebelum kita belajar ilmu hukum ya, ini ada wawasan. Catatan ini ada 5 hukum yang akan kita temukan di dalam pembahasan Toharoh. Adalah sebagai berikut. Anda harus tahu. Nanti ada hukum wajib. Wajib itu apa sih? Kan itu. Ada sunnah. Sunnah itu apa sih? Wajib. Wajib adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala. Dan jika ditinggalkan hukumnya dosa. Wajib bagi Anda melakukan sholat. Jika Anda lakukan dapat pahala, jika Anda tidak melakukan maka hukumnya dosa. Dan ternyata wajib tidak hanya urusan dengan Allah. Wajib Anda sebagai seorang suami memberi nafkah istri. Di saat Anda mampu kok tidak memberi, maka Anda dosa. Wajib seorang istri untuk patuh kepada suami dalam hal-hal yang diizinkan.
ternyata nggak patuh, dosa juga. Jadi jangan urusan bab sholat saja, ini contoh wajib. Enak mana Bu tadi contohnya? Wajib suami memberi nafkah, kalau tidak selagi mampu hukumnya dosa. Ibu wajib patuh kepada suami, jika tidak maka hukumnya dosa. Enakan mana? Tentu enak perempuan, modalnya modal patuh saja, suami modal duit modal nafkah. Semuanya enak karena hidup saling melengkapi. Hidup adalah saling membantu, hidup saling tolong menolong. Baik, kita lanjutkan. Wajib ini contoh wajib. Wajib dalam hukumnya. Dan di kalimat wajib dalam bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa umum. Wajib kau datang, sudah ngerti. Kalau enggak marah dia, kan gitu loh. Wajib kau ambil. Wajib. Dalam pembahasan toharoh, hal yang wajib disebut dengan istilah fardu dan syarat. Jadi syarat dan fardu dalam bab toharoh itu wajib. Fardu, wudu, furudul wudu itu sebetulnya kewajiban dalam wudu. Syarat wudu, kewajiban dalam wudu. Cuman kadang para ulama itu membedakan, ada maksud tentunya. Kenapa kok tidak langsung kewajiban dalam wudu? Kan lebih gampang dihafal daripada furudul wudu. Saya nggak ngerti furudul wudu. Furudul wudu artinya juga sama, hal-hal yang wajib Anda datangkan saat wudu, wajib. Syarat wudu, hal-hal yang wajib Anda datangkan dalam wudu. Cuman bahasanya pakai syarat dan furud, itu juga wajib. Kemudian sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak dosa. Sunnah kalau Anda lakukan dapat pahala, kalau tidak Anda lakukan tidak dosa. Ya, sunnah. Contohnya ini dalam bab-bab ya, solat qabliyah duhur. Solat duha adalah sunnah. Jika Anda melakukannya Anda mendapatkan pahala. Jika Anda tidak melakukannya maka Anda tidak dosa. Haram yang ketiga. Haram adalah sesuatu yang jika dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Minuman keras haram, jangan Anda lakukan. Kalau Anda meninggalkan dengan niat tentunya akan mendapatkan pahala. Makruh, ada istilah makruh. Apa sih makruh? Makruh bukan haram. Maka nanti kalau istilah makruh itu bukan haram. Kalau makruh itu adalah jika Anda tinggalkan, makruh adalah sesuatu yang jika dilakukan tidak dosa, dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Anda tidak melakukan yang makruh. Jika Anda melakukan makruh tidak dosa. Tapi jika Anda meninggalkan makruh, maka Anda mendapatkan pahala. Anda mau berkumpul begini, dalam mazhab Syafi'i tentunya. Contoh, makan sesuatu yang berbau itu makruh. Karena nanti waktu Anda kumpul dengan orang, Anda lagi ngomong, Anda mengeluarkan bau jengkol dan pete. Maka ulama mengatakan, makan jengkol dan pete di saat Anda mau kumpul-kumpul khususnya, maka itu makruh. Kalau Anda makan memang nggak haram. Tapi kalau Anda tinggalkan berarti Anda punya niat banyak, nanti akan kumpul teman-teman biar orang mengaku menarik dan seterusnya. Ini adalah makruh. Nah, yang makruh ini para kekasih Allah menghindar dari yang makruh. Biarpun makruh tidak haram. Kemudian nanti adalah mubah. Mubah adalah usulan mubah. Berjalan Anda lewat sini atau lewat situ. Tadi masuk ke masjid mubah. Anda lewat sini, lewat situ boleh. Anda duduk sini, duduk situ boleh. Namanya mubah. Mubah itu dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Nggak ada dosa. Nggak ada tambahan apa-apa, nggak ada pahala. Mubah. Itu ya. Jadi mubah adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Artinya tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh. Baik, ini saja. Baru nanti kita akan membahas. Kami berharap ini adalah dimiliki semuanya, dan lihat nanti. Kalau lihat tren nanti begitu mudah. Kalau orang sudah belajar nanti bisa mengajarkannya. Dan ingat, kapan Anda mengajar ternyata ilmu akan Allah beri. Yang di musola-musola kecil ajarkan ini. Ternyata Anda kapan mengajar sekali dapat ilmu. Ngajar 2 kali kitab yang sama, ilmunya tambah, semakin kuat. Kan sudah dijanjikan oleh baginda Nabi. Dan baginda Nabi dengan wahyu, kalau orang mengajarkan ilmu maka Allah akan tambah ilmu. Seperti itu insyaallah. Kita akan masuk bab alat bersuci. Alat bersuci ini kita singkat saja, mungkin tidak kita sebutkan biar bab yang pertama selesai. Alat bersuci ada 4.
Alat untuk bersuci 4 macam. Ada 4. Yang pertama adalah air. Semua tahu untuk bersuci adalah air. Mensucikan najis air, bersuci dari hadas kecil untuk wudhu air, mandi besar air. Debu di saat tidak ada air maka tayamum. Batu nanti ada bab istinja, menghilangkan bekas dari buang air kecil. Ada batu nanti akan kita bahas juga, batu atau sepadannya. Kemudian dibak atau dabik. Dibak adalah satu proses pembersihan kulit-kulit binatang yang mati, bangkai. Jadi nanti ada bangkai, bangkai itu najis. Maka semua binatang kalau tidak disembelih jadi bangkai. Dan bangkai najis. Tapi biarpun bangkai najis, kulitnya bisa disucikan, bisa dipakai untuk apa saja. Untuk kendang, untuk beduk, untuk alas. Lah untuk mensucikan kulit binatang yang mati tidak disembelih jadi bangkai. Sayang kerbau segede itu mati. Kok tidak dimanfaatkan kulitnya? Maka kulitnya bisa dibersihkan, namanya dibagh. Maka setelah dibersihkan dengan cara tertentu akan menjadi kulit yang suci, boleh jadikan sajadah untuk sholat. Biar nggak mubadir. Tapi nggak boleh dijadikan kerupuk rambak karena itu dari asal bangkai. Kecuali ya kerupuk rambak yang Anda makan itu adalah kerbau sembelihan. Ini insya Allah nanti akan masuk pembahasannya satu demi satu. Baik, kami harap ini bisa dibeli atau diambil. Kalau ada ngambil, kalau tidak pinjem deh. Nah ya, pinjem. Yang penting harapan kami bisa diajarkan. Makanya kalau orang itu cita-cita yang besar, jangan hanya mau belajar saja. Saya akan ajarkan, wah ini lumayan, pembantuku di rumah nggak pernah ngaji ke sini. Saya akan belikan satu kitab ini, saya ajari. Anda mengajari pembantu sampai khatam ini, Anda tambah ilmu, besok berani ngajari karyawan. Naik pangkatnya, semakin banyak lagi. Nah, jadi seperti itu. Apalagi ibu-ibu yang punya majelis taklim. Tentunya satu catatan kalau kita ngajar, sebatas kita yang kita ketahui, jangan ngarang. Selagi tidak dituliskan, jangan ngomong. Enggak ditulis di sini, ngomong lantur sendiri, kacau nanti. Itu bahayanya seorang yang mengajar tiba-tiba keluar dari jalurnya. Baik, ini saja insya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.